key takeaways. By now, you should be comfortable with Hyperledger Composer. Let's have a look at the work. Di sini tuh yang objektif ini tuh di akhir sesi ini kita akan mampu untuk menjelaskan apa itu Hyperledger Fabric dan Hyperledger Composer. Nah, Fabric ini adalah platform blockchain permission, sementara Composer ini adalah alat untuk mempercepat pengembangan aplikasi di atas Fabric. Nah, lalu yang kedua itu kita menyiapkan lingkungan pengembangan menggunakan Hyperledger Composer, termasuk menginstal tools yang diperlukan. Dan yang ketiga itu kita membuat, menyebarkan, dan menguji sebuah business network atau jaringan bisnis di Hyperledger Composer. Nah, lengkap dengan aset, partisipan, dan lainnya. Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric is a permissioned blockchain system used for developing. Fabric is one of the transactions, where Hyperledger Fabric chain systems is that it's permissioned. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Hyperledger Fabric. Nah, jadi Hyperledger Fabric ini adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk keperluan enterprise atau perusahaan. Nah, berbeda dengan Ethereum yang bersifat public dan personal. Fabric ini tuh bersifat personal, artinya itu hanya pihak-pihak yang sudah terdaftar saja yang bisa bergabung ke jaringannya. Issues in Hyperledger Fabric. Now, let's understand some of the issues with Hyperledger Fabric. Fabric has the concept of channels, and that would mean that for thousands. Hyperledger Fabric ini adalah sistem blockchain permission yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Nah, sistem itu memungkinkan identitas yang tidak dikenal untuk berpartisipasi dalam jaringan melalui member service provider atau MSP. Nah, MSP ini adalah komponen yang mengelola identitas dan autentikasi anggota jaringan. Jadi setiap peserta itu harus memiliki identitas yang terverifikasi. Trading parties where each one of those is going to secure the data. Each one is going to need its own individual channel between each party. Thus, one can imagine how many different channels that could potentially create for each party, and that becomes unmanageable and unscalable. The other issue jadi teman-teman, konsep channel yang berbeda untuk is that if you've got a contract that you've created in Hyperledger Fabric and you wanted to add a participant into that contract, but you didn't have to create a new contract, many block platforms where permissions. Jadi konsep channel yang berbeda untuk pihak yang berbeda membuat Fabric ini tidak terkelola atau unmanageable. Nah, dan juga tidak dapat diskalakan atau unscalable. Jadi semakin banyak channel yang dibuat untuk memisahkan data, maka semakin kompleks juga pengelolaannya. Nah, itu menjadi tantangan yang utama. Selanjutnya, ada masalah dalam versioning smart contract. Nah, selain itu, channel juga menyebabkan masalah privasi karena data yang seharusnya terpisah tetap memiliki risiko kebocoran melalui mekanisme tertentu. Jadi ada 4 isu utama dalam Hyperledger Fabric ini. Yang pertama ada unmanageable atau sulit dikelola karena kompleksitas channel. Lalu ada unscalable, itu dia nggak bisa diskalakan dengan mudah. Lalu ada privacy, dia itu masih ada risiko privasi meskipun menggunakan channel. Dan yang terakhir ada versioning, yaitu sulitnya mengelola versi smart contract yang berjalan di berbagai channel. Nah, inilah tantangan yang mendorong lahirnya Hyperledger Composer untuk menyederhanakan pengembangan.
are set at the level of a contract or deal. Hyperledger Fabric Model. The Hyperledger Fabric Model comprises of the 5 major components. These are assets, asset antique, relation across node types, from Whole Foods to antique cars to currency futures. Sekarang kita akan membahas model arsitektur dari Hyperledger Fabric ini. Jadi, Fabric itu memiliki beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menciptakan jaringan blockchain yang enterprise, aman dan fleksibel. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini itu yang pertama, asset definition enable the exchange of almost anything with monetary value over the network. Nah, jadi definisi aset memungkinkan pertukaran hampir semua hal yang memiliki nilai moneter melalui jaringan. Nah, aset ini tuh bisa berupa fisik seperti rumah, mobil, atau digital seperti hak cipta dan lisensi. Nah, Fabric itu sangat fleksibel dalam mendefinisikan aset. Chain code. Chain code. Nah, selanjutnya ada chain code. Nah, chain code itu membatasi tingkat kepercayaan dan verifikasi yang diperlukan antar jenis node. Nah, chain code di Fabric ini adalah konsep yang mirip dengan smart contract di Ethereum. Nah, chain code ini berisi logika bisnis yang mengatur bagaimana aset diperlakukan. Code execution is partitioned from levels of trust, optimizing network secure features. This secure features. Nah, selanjutnya ada ini. Jadi, buku besar bersama itu mengkodekan seluruh riwayat transaksi untuk setiap channel. Nah, jadi setiap channel ini memiliki ledgernya sendiri. Ledger itu immutable dan transparan bagi anggota channel tersebut. This immutable shared ledger encodes the entire transaction history for each channel and includes SQL-like query capability for efficient auditing and dispute resolution. Privacy. Channels and private data collection. Nah, lalu di sini ada channel. Jadi, channel itu memungkinkan transaksi multilateral yang privat dan rahasia. Nah, channel ini adalah jalur komunikasi pribadi antara anggota jaringan tertentu. Nah, dalam satu channel itu tidak bisa dilihat oleh anggota lainnya. Enable private and confidential multilateral transactions that are usually assets on a services. Nah, lalu Permissioned membership network. Security and membership services. Permission. lalu di sini ada membership service. Nah, jadi keanggotaan yang bersifat permission itu menyediakan jaringan blockchain yang terpercaya. Nah, melalui member service provider atau MSP ini setiap identitas itu diverifikasi. Hanya pihak yang berwenang yang bisa mengakses jaringannya. Membership provides a trusted blockchain network where participants know that all transactions can be detected and traced by authorized regulators and auditors. Let's understand. Nah, yang terakhir ada konsensus. Nah, konsensus ini tuh memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang dibutuhkan enterprise. Nah, Fabric ini mendukung berbagai mekanisme konsensus seperti RAF, Kafka yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, konsensus ini memastikan semua transaksi divalidasi dan juga disetujui oleh pihak terkait. Nah, dengan kombinasi keenam komponen ini tuh Hyperledger Fabric ini menjadi solusi blockchain enterprise yang tangguh. How to create Hyperledger Fabric Network. Creating Hyperledger Fabric Network. Nah, jadi kita masuk ke bagian creating Hyperledger Fabric Network. Now, let's understand how to create a Hyperledger Fabric Network. The first step is to configure and start the ordering service. The orderer block is the genesis block for the ordering service, and the channel configure. Kita akan membahas langkah-langkah membuat jaringan Hyperledger Fabric. Nah, membangun jaringan Fabric ini tuh memerlukan beberapa tahapan konfigurasi. Mari kita ikuti alurnya. Nah, yang pertama di sini ada This create order block for ordering service and broadcast the channel configuration transaction file. Jadi intinya tuh yang pertama tuh kita
akan membuat order block. Nah, buat order block untuk layanan ordering dan siarkan file konfigurasi transaksi channel. Nah, orderer itu bertanggung jawab mengatur urutan transaksi dan memotong blok. Nah, konfigurasi itu sangat penting agar jaringan tuh bisa berjalan. And peer and start peer nodes. Nah, selanjutnya itu konfigurasi per nodes. Nah, jadi konfigurasi per nodes itu menggunakan file konfigurasi core YAML. Nah, yang harus berada di direktori yang ditentukan oleh variabel lingkungan Fabric CFG path ini. Nah, per node ini adalah node yang menyimpan ledger dan menjalankan chain code. Nah, file core YAML itu semua berisi parameter yang dibutuhkan per untuk beroperasi. The peer node start command allows administrators to set port.yaml, which must be local _cfg. Next, you will install, which can be used. Selanjutnya install chain code. Nah, install chain code pada per nodes yang dapat digunakan untuk menginstansiasi jaringan. Nah, chain node itu harus diinstal terlebih dahulu di setiap pair yang akan menjalankannya. Nah, setelah terinstall, maka chain node ini bisa diinisiasikan ke channel. To instantiate the network in the initial channels. A Hyperledger Fabric channel is a Kita akan membuat channels. Nah, tadi kan udah diinstal. Enggak. Selanjutnya kita akan membuat channel. Nah, buat channel untuk melakukan transaksi private dan rahasia. Nah, channel itu memungkinkan sekelompok peserta untuk bertransaksi secara terisolasi dari peserta lain. Jadi setiap channel itu memiliki jar sendiri. private subnet of communication between two potential transactions used to invoke chain code functions from the SDK. Join channel. Aduh. Udah nggak apa-apa. Jadi kita bergabung ke channel untuk Chain code. memulai jaringan yang dapat digunakan untuk memanggil fungsi chain code dari SDK. Nah, jadi setelah channel dibuat, per nodes ini bisa bergabung ke channel tersebut. Nah, jaringan siap digunakan dan aplikasi klien ini dapat berinteraksi dengan chain code melalui SDK. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini tuh, kita dapat membangun jaringan Hyperledger Fabric yang berfungsi penuh. Selanjutnya kita masuk ke bagian chain code. Nah, chain code ini itu inti dari logika bisnis dalam jaringan Fabric. Nah, mari kita pahami apa itu chain code. Chain code is a program that initiates in the container. It handles the business logic agreed to by the members of the network. It is written in Go. It initiates and manages. Jadi chain code ini adalah program yang memulai dan mengelola keadaan ledger melalui transaksi. Nah, chain code itu berjalan dalam wadah Docker yang aman. Nah, chain code juga ini menangani logika bisnis yang disepakati oleh anggota jaringan. Jadi itu mirip dengan smart contract di Ethereum, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, chain code ini dapat ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Go, Java, dan Node.js. Nah, itu memberikan fleksibilitas bagi developer. Lalu, chain code itu berinteraksi dengan ledger yang terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada blockchain. Nah, itu mencatat transaksi yang tidak dapat diubah. Catatan, Terus ada ledger stats. Nah, dia itu nilai terkini dari semua aset. Jadi, aplikasi ini akan mengirimkan transaksi, lalu chain code akan memprosesnya, dan ledger akan diperbarui. Nah, dengan chain code ini tuh, jaringan Fabric dapat menjalankan aturan bisnis yang kompleks secara otomatis dan aman. Ordering service. The ordering service packages transactions with the services
is a communication fabric that provides delivery guarantees. The ordering guarantees fabric that Nah, jadi kita masuk ke bagian ordering service. Jadi ordering service ini tuh komponen yang mengatur urutan transaksi dan memotongnya menjadi blok. Nah, ordering service ini tuh mengemas transaksi ke dalam blok yang kemudian itu dikirimkan ke peer. Nah, komunikasi dengan lain itu dilakukan melalui channel. Nah, dalam diagram itu kita dapat melihat ada endorser, order, dan chain code yang dimana endorser itu berwarna warna apa ini ya? Warna biru, grey, aduh warna apa ya? Maaf guys, aku agak butuh warna dikit. Lalu order itu yang berwarna hijau dan chain code-nya itu yang berwarna uh, orange, I guess. Nah, yang dimana endorser ini tuh itu peer yang menjalankan chain code dan mendatangani hasil eksekusi. Lalu order ini node yang mengatur urutan transaksi dan chain code ini logika bisnis yang dieksekusi. Jadi semua komunikasi antar endorser, order, dan aplikasi terjadi melalui channel. provides delivery guarantees. The ordering service can be implemented Selanjutnya, ordering service itu dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. Nah, mulai dari layanan terpusat hingga protokol distribusi yang menargetkan berbagai model kegagalan jaringan dan node. Nah, beberapa implementasi tersedia di Fabric itu ada Solo, Kafka, Raft, dan BFT atau Byzantine Fault Tolerant. Nah, dengan fleksibilitas ini tuh Fabric ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis in different ways, ranging from a centralized service to distributed protocol models. Ordering a broadcast service for Fabric Peer. A blockchain network is comprised of primarily contracts. Recall that a ledger is smart contracts. Smart contracts and ledgers are a network, respectively. These apps a good starting point to underscore ledger and connects to more than two client applications. Nah, jadi itu kita masuk ke bagian komponen fundamental dalam jaringan Hyperledger Fabric, yaitu Fabric Peer. Nah, peer ini adalah elemen fundamental yang dari jaringan karena ia tuh menjadi tuan rumah bagi ledger dan smart contract. Nah, jadi peer itu memelihara satu atau lebih ledger dan terhubung ke lebih dari satu channel. Nah, dalam diagram ini tuh kita melihat peer terhubung ke dua channel berbeda, yaitu A dan D. Jadi setiap channel itu memiliki ledger sendiri yang terdiri dari blockchain, yaitu rantai blok yang mencatat kedua transaksi. Lalu ada word set, itu keadaan terkini dari semua aset. Nah, peer juga ini memiliki chain code atau logika bisnis yang diinstal di peer. Lalu ada juga lokal MSP yang mengelola identitas tersebut. Nah, peer ini tuh menetapkan events ke aplikasi lain. Nah, aplikasi dapat mendengarkan event yang dihasilkan oleh peer untuk merespon perubahan status. Nah, dengan peran ini tuh peer menjadi tulang punggung jaringan Fabric, bertanggung jawab untuk mengeksekusi transaksi, menyimpan data, berkomunikasi dengan aplikasi. Channels are shared across an entire. Nah, sekarang kita akan membahas tentang channel di Hyperledger Fabric. Jadi channel ini adalah mekanisme utama untuk memisahkan data transaksi antar peserta jaringan. Nah, di situ definisi channel. Nah, channel itu digunakan bersama di seluruh jaringan dan diberi izin untuk sekumpulan peserta tertentu. Channel ini menghasilkan pesan yang sama ke semua peer yang terhubung dan mengeluarkannya ke semua peer dalam urutan logis yang sama. Nah, dalam diagram itu ada E0 dan E1 terhubung ke ordering service melalui channel yang sama. Nah, ordering service itu memastikan semua peer menerima pesan dalam urutan yang konsisten. Network and are permissioned for a specific
message communication reliability. In other words, the channel outputs the same message to all connected peers and outputs them to all peers in the same logical order. This atomic communication guarantee channel untuk transaksi kandidat. Pesan yang dikomunikasikan adalah transaksi kandidat untuk dimasukkan ke dalam set blockchain. Ketika aplikasi ini mengirimkan transaksi, maka transaksi tersebut akan melalui channel menuju ordering service. Ordering service itu kemudian mengemasnya dalam blok. Is also called consensus in the context the communication. Now, let's understand the concept of a single channel network, chain state. In the blockchain state, single channel network. Now, let's understand the concept of a single channel network. In a single channel network, all peers connect to the same system channel. Using a single channel. Kita masuk ke bagian channel untuk transaksi single channel network. Jadi pesan yang dikomunikasikan adalah transaksi kandidat untuk dimasukkan ke set jadi dalam satu jaringan channel itu semua peer ini terhubung ke channel sistem yang sama. Semua peer itu memelihara ledger yang sama dan memiliki chain code yang sama. Itu sederhana, tetapi semua peserta tuh bisa melihat semua transaksi. Cocok untuk organisasi yang saling percaya penuh. Multi-channel network. Contrary to a single channel network, a multi-channel network has the following. All peers do. Jadi dalam jaringan multi-channel, kita masuk ke bagian jadi dalam jaringan multi-channel itu tidak semua peer terhubung ke channel sistem yang sama. Lalu all peers do not have the same chain code. Itu tidak semua peer juga memiliki chain code yang sama. Jadi setiap peer itu bisa bergabung ke channel yang berbeda, memelihara ledger yang berbeda dan menjalankan chain code yang berbeda. Itu memungkinkan privasi dan stabilitas itu yang lebih baik, namun lebih kompleks untuk dikelola. Not have the same chain code. Client application. A client instance provides the main API. Sekarang itu kita akan membahas tentang client application di Hyperledger Fabric. Jadi, aplikasi client ini adalah jembatan antara pengguna dan blockchain. API surface to interact with a network of peers or application using the SDK may need to interact with Isn't client ini menyediakan permukaan API untuk client itu menyediakan permukaan API utama untuk berinteraksi dengan jaringan peer dan orderer. Aplikasi itu dilengkapi dengan SDK atau HFC. Jadi itu Fabric SDK untuk berkomunikasi dengan jaringan. Lalu ada local MSP, identitas lokal untuk mengidentifikasi klien jaringan. Lalu ada event. Itu kemampuan untuk mendengarkan event dari peer. multiple networks, each through a separate instance of the client. Thus, a client application uses Fabric SDK to connect to peers over channels and receive languages like Node.js. Selanjutnya fungsi client application. Client itu menggunakan Fabric SDK untuk terhubung ke peer melalui channel dan menerima event dari mereka. Aplikasi client itu dapat ditulis dalam berbagai bahasa seperti Node.js, Go, Java, dan Python. Dengan SDK itu aplikasi client dapat mengirim transaksi ke peer untuk di-endorse, mendapatkan event dari peer setelah transaksi diproses, dan berinteraksi dengan ordering service. Ini tuh memungkinkan membangun aplikasi enterprise yang terintegritas dengan jaringan Hyperledger Fabric. Go, Java, and Python.
Hyperledger Fabric CA, the Hyperledger Fabric CA is Hyperledger Fabric. It provides such features as registration of identity. Nah, sekarang kita masuk ke Fabric Certificate Authority atau Fabric CEA. Nah, jadi Fabric CA itu adalah komponen yang mengelola identitas dalam jaringan Hyperledger Fabric. Nah, Fabric CA itu digunakan dalam jaringan Fabric untuk menerbitkan identitas jangka panjang serta menyediakan autentikasi dan keamanan. Nah, Fabric CA itu memiliki beberapa komponen pendukung yang ada DB atau database, yaitu untuk menyimpan informasi identitas dan sertifikat. Ada LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol, jadi untuk mengintegrasikan dengan direktori pengguna yang sudah ada, dan ada HSM atau Hardware Security Module untuk perangkat keras untuk menyimpan kunci kriptografi dengan aman. Nah, fitur-fitur Fabric CA itu ada Root Certificate Authority, dan itu akan kepercayaan untuk semua sertifikat dalam jaringan. Lalu yang kedua ada High Availability, jadi dapat dikonfigurasi untuk tetap berjalan meskipun ada kegagalan. Lalu yang ketiga ada Authentic Enroll ID. Nah, dia itu memverifikasi identitas saat pengguna mendaftar ke jaringan, dan yang terakhir ada Secure. Nah, dia itu jadi semua komunikasi itu dienkripsi dan diamankan. Nah, dengan Fabric CA ini tuh jadi setiap peserta dalam jaringan tuh memiliki identitas unik yang terverifikasi, sehingga jaringan ini tuh tetap aman dan terpercaya. Entities or connects to LDAP as the user registry. Issuance of enrollment certificate renewed later in this document. It is used within Fabric network for and security. Hyperledger Composer. Some of the key features of systems. 2. Quickly reusable. Rather than weeks, think hours to develop production weeks. Think hours to develop production-ready applications that go from the web protocols. This ensures that simple models. Nah, selanjutnya tuh kita akan membahas Hyperledger Composer. Nah, Hyperledger Composer ini adalah alat pengembangan yang memudahkan pembuatan aplikasi blockchain di atas Hyperledger Fabric. Nah, Hyperledger Composer itu digunakan untuk mengembangkan use case dan menyebarkan aplikasi blockchain dengan mudah. Yang dimana Composer itu untuk menjawab tantangan kompleksitas Fabric dengan menyediakan lapisan abstraksi yang lebih sederhana. Nah, 4 keunggulan utama Hyperledger Composer yang pertama itu ada simple models. Ada simple models atau model sederhana. Nah, dia itu Composer memungkinkan kita mendefinisikan aset partisipan dan transaksi menggunakan bahasa pemodelan yang mudah dipahami tanpa harus menulis chain code dari nol. Yang kedua ada data integration atau integrasi data. Nah, Composer ini memudahkan integrasi data dari berbagai sumber ke dalam jaringan blockchain. Lalu yang ketiga ada pluggable blockchain protocols atau protokol blockchain yang dapat ditukar. Nah, jadi Composer itu mendukung berbagai protokol blockchain meskipun tujuan utama itu adalah Hyperledger Fabric, dan yang terakhir ada reusability. Nah, atau ketergunaan ulang. Nah, itu komponen yang dibuat di Composer dapat digunakan kembali di berbagai proyek berbeda. Nah, dengan Hyperledger Composer itu pengembang dapat fokus pada logika bisnis tanpa perlu mendalami detail teknis Fabric secara mendalam. Given that the business network is JavaScript to model. Set up development environment using Hyperledger Composer. Nah, di bagian itu kita akan masuk untuk sesi demo. Nah, itu menyiapkan lingkungan pengembangan menggunakan Hyperledger Composer. Jadi pada demo kali itu kita akan
menginstal semua alat yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi blockchain dengan Hyperledger Composer. Nah, lingkungan pengembangan itu mencangkup Jelly Tools, Playground, dan Hyperledger Fabric itu sendiri. Nah, mari kita lihat langkah-langkah instalasinya. Let's obtain the Hyperledger Composer development tools and stand up a Hyperledger Fabric to run and deploy a business networks. The business networks you create can also be deployed to Hyperledger Fabric runtimes in other environments, e.g. on a cloud platform. Let's open the Simplilearns lab setup. The lab already has the prerequisites installed, so we'll just have to install the CLI tools. All right, let's execute the first command in the terminal. npm install -g composer -cli at 0.20. Oops, it shows an error. No worry, use the flag --unsafe-perm at the end of the commands if a permission error like this is prompted. Step 2. Install the CLI tools. Note that you have to use the flag --unsafe-perm at the end of the commands if a permission error is prompted. Also execute the commands as a super user. The installation of Composer CLI has started. Wait for some time while the installation is in progress. All right, Composer CLI has been downloaded, and you can see the version here. Now let's execute another command to install the Composer REST server. npm install -g composer -rest -server at 0.20. It will show some warnings. Maybe some packages would have got depreciated. Wait for a while. Then you see the server is installed successfully, indicating the server version. Next, we will execute the command. npm install -g generator -hyperledger -composer at 0.20. This is a useful utility for generating application assets. Oops, sorry for the error. Let me execute the command again. Let's wait for a while. There, the generator Hyperledger Composer has been installed. Now I will install Yo. Yo, or Yeoman, is a tool for generating applications which utilizes Generator Hyperledger Composer. The Yo tool will start installing on your system. At last, it will run some sanity checks. There, you see? All these 6 checks must pass for Yeoman to get installed correctly. You see there, green ticks? It shows that the Yeoman is successfully installed. Next step is to install Playground. If you've already tried Composer online, you'll have seen the browser app Playground. You can run this locally on your development machine too, giving you a UI for viewing and demonstrating your business networks. Install using the following command. npm install -g composer -playground at 0.20. Oops. Sorry for the unexpected error. I forgot to include sudo while executing this command. Let me execute the command again. All right, the installation is started. Wait while the installation is in progress. Great. The Composer has been successfully installed on the system. Now, let's install Hyperledger Fabric. This step gives you a local Hyperledger Fabric runtime to deploy your business networks to. In a directory of your choice, get the .tar.gz file that contains the tools to install Hyperledger Fabric. Let's say I'll create a directory named fabric-dev-servers. So I'll run the following command. mkdir /fabric-dev-servers &&cd /fabric-dev-servers. Now I'll execute the command to download the tar.gz file. Execute curl-o. https://raw github-content.com/hyperledger/composer-tools/master/packages/fabric-dev-servers.tar.gz. Now we'll extract the file. Execute the command tar-xvf fabric-dev-servers.tar.gz. This command will extract the file. Wait while it's getting unpacked. Use the scripts you just downloaded and extract it to download a local Hyperledger Fabric v1.1 runtime. All right,
Congratulations, you've now installed everything required for the typical developer environment. Let me quickly give you a recap of all the steps. Step 1. Install the CLI tools. Step 2. Install Playground using the command. Step 3. Install Hyperledger Fabric. Blockchain Business Network. A business passengers. The network is deployed in the following steps. Add a model file in our business network. The next file to be defined is the access control file. You can then package the business network and running transactions. Platform to front-end application. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang blockchain business network. Nah, jadi apa itu business network? Nah, ini tuh adalah konsep inti dari Hyperledger Composer. Nah, blockchain business network ini adalah jaringan yang terdesentralisasi yang digunakan untuk mentransfer aset bisnis secara aman dan efisien dengan bantuan distribusi ledger. Nah, dalam business network, berbagai pihak seperti pemasok, distributor, dan pembeli itu dapat bertransaksi secara langsung tanpa perlu perantara dengan separasi penuh dan keamanan kriptografi. Business network itu diterapkan melalui 4 langkah. Yang pertama itu ada model. Nah, di situ kita mendefinisikan seluruh aset, partisipan, dan transaksi yang akan terjadi di dalam jaringan. Nah, yaitu mirip dengan membuat cetak biru data. Yang kedua, access control. Access control. Nah, itu kita akan menentukan siapa yang berwenang melakukan apa. Misalnya hanya pemilik aset saja yang bisa mentransfer kepemilikannya. Lalu yang ketiga ada tes. Nah, di situ kita menguji business network secara lokal untuk memastikan semua logika ini berjalan sesuai harapan. Dan yang keempat ada deploy. Nah, setelah pengujian berhasil, maka kita menyebarkan business network ke Hyperledger Fabric agar dapat digunakan oleh aplikasi klien. Nah, dengan pendekatan ini tuh empat langkah ini tuh menjadikan Hyperledger Composer menyederhanakan pengembangan aplikasi blockchain dengan enterprising secara signifikan. Using APIs. There are 4 types of resources: assets, things that are being tracked in the application; participants, and the network. Each has their own permissions, as well as to execute a custom-defined logic. Query command is used to create a business network archive. The deployment can be done either on a cloud-based. Nah, di situ kita membahas business network template di Hyperledger Composer. Nah, template ini tuh struktur standar untuk mendefinisikan business network. Nah, business network ini dapat terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada aset, jadi barang atau properti yang diperdagangkan seperti mobil, rumah, atau obligasi. Nah, yang kedua ada partisipan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan seperti pembeli, penjual, atau regulator. Yang ketiga, transaction transaksi itu yaitu aksi yang dapat terjadi misalnya transfer kepemilikan atau pembayaran. Jadi untuk mendefinisikan semua itu kita memerlukan 4 jenis file. Yang pertama ada model file ini CTO, itu mendefinisikan aset, partisipan, dan transaksi. Yang kedua ada script file JS, jadi berisi logika bisnis dalam bentuk fungsi transaksi. Lalu ada ACL atau access control file, ini mengatur hak akses siapa yang boleh melakukan apa, dan yang terakhir ada file QRR atau query file. Dan itu untuk mengambil data dari ledger. Jadi semua file itu digabungkan menjadi business network archive atau BNA, sebuah file yang berisi seluruh definisi business network. Nah, setelah memiliki file BNA itu kita bisa menyebarkan atau mendeploy ke Hyperledger Fabric baik di lokal maupun di cloud. Nah, lalu kedua menggunakan ID card yang berisi profil koneksi dan
kredensial untuk mengakses jaringan. Nah, dengan database ini tuh pengembangan aplikasi blockchain dapat menjadi terstruktur dan mudah dikelola. Network or a hosted network. Testing business network, ideally with 100%. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengujian business network di Hyperledger. Nah, menguji business network itu sangat penting untuk memastikan bahwa logika bisnis itu berjalan dengan benar sebelum diterapkan ke lingkungan produksi. Nah, jadi ada 4 cara untuk menguji business network. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu standar unit testing. Nah, yaitu standar unit testing itu memastikan bahwa tidak ada kesalahan ketik atau typo atau kesalahan logika dalam logika bisnis. Nah, unit testing itu menguji setiap fungsi transaksi secara terisolasi. Ini tuh lapisan pengujian pertama dan paling Code coverage. This will ensure that you do not have typos, sign-on, and Istanbul for unit testing as JS blockchain environment without having to stand up a Hyperledger fabric. Cucumber testing application. Lalu ada functional verification testing. Nah, functional verification testing itu biasanya bersifat manual dan melibatkan pengguna atau penguji untuk meninjau dan menggunakan setiap fungsionalitas pada aplikasi. Nah, pengujian itu memastikan bahwa fitur-fitur business network itu berfungsi sesuai harapan dari perspektif pengguna akhir. Selanjutnya ada Cucumber testing. Cucumber testing. Nah, cucumber testing itu digunakan untuk menjalankan automate attendance test yang dibuat dalam format behavior driven development atau BDD. Nah, dengan cucumber itu kita bisa menulis skenario pengujian dalam bahasa alami yang mudah dipahami oleh non-teknis, lalu menjalankannya secara otomatis. Development format as automated tests. Those who are regularly Nah, yang terakhir ada mocha testing. Nah, mocha testing itu adalah cara tradisional untuk mengotomatiskan pengujian. Nah, mocha itu framework pengujian untuk JavaScript yang sangat populer. Di situ kita bisa menulis skrip pengujian otomatis untuk menguji setiap fungsi transaksi. Nah, dengan kombinasi keempat metode pengujian ini tuh business network kita tuh akan lebih andal dan siap digunakan di lingkungan produksi. writing Mocha-style tests, which is a traditional way of automating tests. Create, deploy, and test a business network. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi demo utama. Nah, yaitu menyebarkan dan menguji sebuah business network menggunakan Hyperledger Composer. Nah, pada demo kali ini kita akan membangun sebuah business network sederhana untuk perdagangan komoditas atau commodity trading. Di situ kita akan mendefinisikan aset, partisipan, transaksi, aturan akses, lalu menyebarkannya ke pabrik dan mengujinya. Mari kita lihat langkah-langkahnya pada video ini. In this demo, we are going to create a business network and deploy it on Hyperledger Composer. The business network definition is a key concept of the Hyperledger Composer programming model. All right, let's get started. The first step is to open the Hyperledger Composer playground. You should see the My Business Network screen. The My Business Network page shows you a summary of the business networks you can connect to and the identities you can use to connect to them. Next step
is to networks you can connect to and the identities you can use to connect to them. Next step is to create a business network. Next, we want to create a new business network from scratch. Click Deploy a new business network under the web browser heading to get started. The new business network needs a name. We'll call it Sample-Network. Optionally, you can enter a description for your Aduh, ini jaringan jelek. Sample-Network. Optionally, you can enter a description for your Optionally, you can enter a description for your business network. Next, we must select a business network to base ours on because we want to build the network from scratch. Click Empty-Business-Network. Now that our network is defined, click Deploy. Now that we have created and deployed the business network, you should see a new business network card called Admin for our business sample network in your wallet. The wallet can contain business network cards to connect to multiple deployed business networks. To connect to our business network, click Connect Now under our business network card. Now, let's start adding files. The first file we're going to add is a model file. As you can see, we're in the Define tab right now. This tab is where you create and edit the files that make up a business network definition before deploying them and testing them using the Test tab. As we selected an empty business network template, we need to define our business network files. To add a model file, click the Add a File button. Click the model file and click Add. Delete the lines of code in the model file and replace it with this. This domain model defines a single asset type commodity and single participant type trader and a single transaction type trade that is used to modify the owner of a commodity. Now that the domain model has been defined, we can define the transaction logic for the business network. So the next file is to add a transaction processor script file. Click the Add a File button. Click the script file and click Add. Delete the lines of code in the script file and replace it with the following code. This function simply changes the owner property on a commodity based on the new owner property on an incoming trade transaction. It then persists the modified commodity back into the asset registry used to store commodity instances. Next, we need to add is access control file.
Access control files define the access control rules for business networks. Our network is simple, so the default access control file doesn't need editing. The basic file gives the current participant network admin full access to business network and system level operations. Next step is deploying the updated business network. Now that we have model, script, and access control files, we need to deploy and test our business network. Click Update to deploy the changes to our business network. Okay, it's time to test the business network definition. Next, we need to test our business network by creating some participants, in this case, traders, creating an asset, a commodity, and then using our trade transaction to change the ownership of the commodity. Click the Test tab to get started. Let's create participants. The first thing we should add to our business network is 2 participants. Ensure that you have the Trader tab selected on the left and click Create New Participant in the upper right. What you can see is the data structure of a trader participant. We want some easily recognizable data, so delete the code that's there and paste the following. Click Create New to create the participant. You should be able to see the new trader participant you've created. We need another trader to test our trade transaction though, so create another trader, but this time use the following data. Make sure that both participants exist in the trader view before moving on. Now we have to create an asset. Now that we have 2 trader participants, we need something for them to trade. Creating an asset is very similar to creating a participant. The commodity we're creating will have an owner property indicating that it belongs to the trader with the trade ID of Trader1. Click the Commodity tab under Assets and click Create New Asset. Delete the asset data and replace it with the following. After creating this asset, you should be able to see it in the Commodity tab. Let's now transfer the commodity between the participants. Now that we have had 2 traders and a commodity to trade between them, to test the trade transaction, click the Submit Transaction button on the left. Ensure that the transaction type is trade. Replace the transaction data with the following or just change the details. Click Submit. Check that our asset has changed ownership from Trader1 to Trader2 by expanding the data section for the asset. You should see that the owner is listed as resource::org.acme.mynetwork.trader #Trader2. To view the full transaction history of our business network, click All Transactions on the left. Here is a list of each transaction as they were submitted. You can see that certain actions were performed using the UI, like creating the trader participants and the commodity asset, are recorded as transactions, even though they're not defined as transactions in our business network model. These transactions are known as system transactions and are common to all business networks and defined in the Hyperledger Composer runtime. Now that transactions have successfully run, we should log out of the business network, ending up at the My Business Network screen where we started. All right. That's how you can create, deploy, and test Business Network on Hyperledger Composer. Let me give you a quick recap of the steps. Step 1. Open the Hyperledger Composer Playground. Step 2. Creating a new business network. Step 3. Connecting to the business network. Step 4. Adding a model file. Step 5. Adding a transaction processor script file. Step 6. Add the access control file. Step 7. Deploying the updated business network. Step 8. Testing the business network definition. Step 9. Creating participants. Step 10. Creating an asset. Step 11. Transferring the commodity between the participants. Key takeaways. Set up a development environment using Hyperledger Composer Network. A business network. Nah, jadi di bagian key takeaways ini tuh kita telah sampai di penghujung sesi pembelajaran tentang Hyperledger Composer. Nama kita saja yang sudah kita kuasai. Yang pertama itu describe Hyperledger Fabric and Hyperledger Composer. Nah, itu kita harus mampu menjelaskan Hyperledger Fabric dan Hyperledger Composer termasuk perbedaan dan fungsinya masing-masing. Nah, yang kedua, kita mampu menyiapkan lingkungan pengembangan menggunakan Hyperledger Composer, mulai dari instalasi CLI Tools, Playground hingga Hyperledger Fabric. Dan yang terakhir, kita mampu membuat, menyebarkan, dan menguji sebuah business network, termasuk mendefinisikan aset, partisipan, transaksi, serta aturan aksesnya. Nah, jadi itulah materi mengenai
materi mengenai Hyperledger Composer. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Anissa dengan NIM S1S12401. Nah, pada video kali ini tuh, saya akan mentutorialkan bagaimana cara menginstal Hyperledger Fabric. Nah, jadi langsung saja kita ke tata caranya. Ini di Windows 10 ya. Windows. Di sini kita run sebagai administrator ya. Nah, selanjutnya kita akan menulis. Kita akan enable Windows. Ini udah. Lalu kita akan enable fitur mesin fitur. Ini lagi memproses. Nah, ini komplitnya udah selesai. Selanjutnya kita tuliskan kode ini untuk mengenable virtual box-nya. Kita enter lagi, kita tunggu prosesnya sampai 1%. Nah, ini kalau udah berhasil, selanjutnya itu kita set WSL2 sebagai default versionnya. WSL set default version. Nah, kalau udah, ini kita tinggal enter. The operation complete success. Nah, kalau udah tanda begini, selanjutnya kita install Ubuntu aplikasi from Windows Store. Nah, ini kita ke Windows Store, lalu kita akan mencari Ubuntu. Sabar. Nah, di sini kita mengetikkan saja Ubuntu. Kalau udah, kita tunggu. Nah, lalu kita get atau dapatkan. Teman-teman tunggu. Ini dalam proses installing, jadi kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Ini installing this may take a few minutes, kita tunggu. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan nama pengguna, enter new unique username. Saya masukkan nama saya, Pida. Pilih 3, enter.
a new passport. Maksudnya apa? Kita tunggu. Terus kita diminta untuk masukkan ulang paspor, retapnya paspor. Nah, ini udah berhasil. Installation successful. Kita tunggu. Nah, kalau ini sudah, kita sudah berhasil dan menjadi pengguna baru. Kita tutup dulu. Kita close dulu di sini ya. Nah, tahap selanjutnya itu kita disuruh install Windows Terminal. It enables multitabs quickly between the Linux command line and the Windows command prompt. Oke. Kita ke Windows Terminal. Kamu tuh nggak punya. We don't have. See? Nah, ini. Nah, oh, udah ada. Kita open langsung aja. Nah, setelah terbuka itu kita tekan ini. Kita atas Ubuntu. Jadi kita masuk ke terminal dan kita menekan bagian Ubuntu. Terus lalu kita disuruh update dan installing basic package of our Ubuntu. Sudah update berarti kita ketikkan ya sudo apt update pasportnya apa ya, pasport for ide. Nah, udah. Nah, di sini semua pembaruan tuh telah selesai dan sekarang tuh kita perlu menjalankan perintah upgrade. Nah, jadi kita ketikkan aja ini sudo apt upgrade. Sambil menunggu terdownload semua, kita install Docker dulu karena saya nggak punya Docker. Tapi kalau teman-teman udah punya Docker, ya. Jadi intinya tuh kalau sudah selesai ini semua paketnya berjalan tuh kita harus menginstal Docker dulu.
download Docker for Windows latest version 4. Ya, kita harus install Docker. Nah, berhubung sih saya belum menginstal Docker, kita sambil install sambil jalankan pokoknya mengefisiensikan waktu. Nah, karena semua paket di sini telah diinstal, langkah selanjutnya itu kita harus ke Docker, install Docker dulu. Jadi ini kita tunggu dulu. Mohon maaf ya teman-teman, jaringan saya agak lalo. Nah, di sini Docker saya sudah terinstall. Langsung aja kita buka ke Dockernya. Di Docker ini tuh kita akan mengenable Docker untuk ke Ubuntu. Jadi kita tunggu. DIY ini Dockernya agak berat, lumayan berat di laptop saya. Padahal laptop saya Intel Core 7. Sorry, bercanda sumpah. Ini kita bisa skip aja. Kita tunggu. Nah, sebelumnya saya ini kita langsung ke ini setting. Nah, di setting itu kita ke go to resources. Setelah itu ini kita ke WSL integration. Nah, terus kita ini aktifkan terus apply and restart. Kalau udah itu after enabling this we will get Docker in the Ubuntu command line. Oke, kita kembali ke Ubuntu. Kita ketikkan Docker. Jumlahnya ketikkan 6. Docker. Ini satunya. Nah, ini adalah version dari Docker kita. Version 24 terus Docker compose minus. Tunggu. Nah, kalau udah run following command to install and update basic package on Ubuntu sudo apt update. Kita sudo apt update to check we have update and upgrade all the pages. Disuruh masukin passwordnya. Show all pages are updated. Similar will be the chance with upgrade as we have done it previously. The next step we need to check whether we have installed or if code is installed already. To check it we need to type the command code -v. Udah ya. Kita ketikkan sudo get wait sering salah nih. Ini kita scroll down terus kalau udah kita ketikkan sudo apt get install cvrl. Nah, ini kalau udah nah ini udah ternyata ada. Setelah itu check if go yang exists go version. Kita tekan go version. Nah, jadi go-nya ini not found. Selanjutnya kita ketikkan ini sudo get https kedua golong ini karena ini kita nggak punya ini kita download ku 1.15.linux AMD 64-nya .tar.gz. Nah, ini udah selesai. Kita akan
cek kembali versionnya, go version. Nah, ini udah ada. Suruh levelnya. Selanjutnya kita disuruh the following command will extract the zip file at the download location tar xvf go. Kita tulis tar. Nah, kita download package-nya. Cannot open insert file or delete. Kok nggak bisa ya? Namanya. Kan udah downloadnya. Set. Satuin. Ini kita. Nah, typo bos. Kita tunggu. Aduh, banyak banget packetnya. Nah, ini kalau sudah kita go version lagi. Kita export copy dengan ini on go. Lalu export pad dengan $pad. Ada punya hampir error. Lalu kita go version. Nah, ke version now ada bos. Kita git version. Lama. Cannot git. Lama apa nih? Version. Oke. Gue typo apa? Gimana? Bukan aja nya. Kadir. GitHub. Gue nggak bisa dapat git version version. Go version udah. I see.